Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dengan sebuah tema renungan Key Performance Indicators, atau kita biasa mengenal istilah KPI, ya, Key Performance Indicator. Apa Key Performance Indicator itu? Biasanya di dalam berbagai bidang bisnis, ya, KPI itu pasti ada. Ya. KPI itu merupakan sebuah nilai yang berfungsi untuk mengukur seberapa efektif perusahaan itu mencapai tujuan bisnisnya. Ya, saya ulang ya, jadi KPI itu indikator, sebuah nilai untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mencapai tujuan bisnisnya, serta tahu langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menyikapi kondisi perusahaan itu. Ada banyak bidang perusahaan dan tentu KPI-nya berbeda-beda. Ya. Termasuk organisasi gereja, itu pasti punya KPI. Dan kita akan berbicara sejenak tentang KPI yang saya alami, pengalaman saya, dan saya percaya pengalaman saya ini juga dulu dialami oleh Pak Gembala Yosua Yogi selama di Indonesia. Dulu hidup di dalam bidang yang sama dengan saya. Ya. Mari kita lihat next slide. Ya. Bidang yang saya maksud adalah kami berpengalaman panjang di dunia industri life insurance. Ini saya beri contoh ya sebagai pembuka supaya enak kita mencerna. Itu ada beberapa indikator, ya, ada beberapa KPI. Saya ambil 3 KPI, 3 indikator penting di dalam sebuah industri asuransi jiwa. Yang pertama indikatornya itu agent aktif. Berapa agent aktifnya? Jadi active agent itu ada berapa persen dalam bentuk percentage ya. Dan biasanya perusahaan juga menetapkan tidak boleh di bawah persentase sekian. Itu indikator pertama. Kedua, indikator berapa terjadi rekrutmen orang-orang baru di dalam periode tiap bulan. Itu biasanya juga ada patokan angka. Lalu yang ketiga, itu indikator untuk mengukur rasio produktivitas masing-masing agen penjual itu. Jadi satu orang agen bisa menghasilkan berapa polis. Nah, 3 ini tidak bisa kita lewatkan. Ini merupakan sebuah indikator. Bisnis itu berjalan efektif atau tidak. Ya. Kalau meleset berarti tidak mengenai sasaran. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini saya tempatkan tetap 3 indikator itu ya. Active agent, recruitment, dan productivity. Monthly agent productivity ratio. Nah, 3 ini merupakan sebuah kebenaran di dalam menjalankan bisnis asuransi jiwa, harus punya KPI 3 ini. Dan 3 ini harus sehat. Kalau 3 ini salah satu aja tidak beres, berarti efektivitas daripada usaha pencapaian bisnis itu tidak maksimal, ya. Nah, saudara perhatikan di gambar atas itu ada sebuah tangan, kepalan tangan. Saya tulis di situ mismanage, ya. Jadi ada kesalahan manajemen, ada kesalahan dalam menghandle bisnis ini. Saya anggap mismanage ini adalah gangguan, ya, sesuatu yang bertentangan, yang berlawanan dengan kebenaran KPI itu. Akibatnya apa kalau kita biarkan sesuatu yang mismanage ini? Maka KPI yang merupakan sebuah kebenaran itu, formula ini akan hancur. Ya, berantakan. Kalau berantakan artinya kehidupan bisnis itu tidak mengenai sasaran. Nah, ini pengertian KPI secara umum di dalam dunia bisnis. Saya percaya setiap bidang itu punya KPI, pasti punya KPI. Ya. Nah, sekarang
slide berikutnya kita akan melihat. Nah, kita masuk di dalam urusan rohaninya. Ini bukan KPI-nya organisasi gereja, tapi lebih titik beratnya kepada KPI orang-orang percaya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara perhatikan, iman, pengharapan, dan kasih. Bukan kasih, pengharapan, dan iman. Bukan pengharapan, kasih, dan iman. Bukan dibalik-balik. Urutannya seperti ini. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Lanjut, ini yang saya sebut, ya, susunan ini. Nah, kita pahami dulu ya. Iman kita kenal adalah bicara tentang keyakinan, kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Pengharapan jelas, karena iman maka orang itu punya pengharapan. Bicara tentang bagaimana fokus kepada masa depan. Ada gambaran apa? Ada kerinduan apa? Itulah pengharapan. Lalu yang paling mengerucut di atas itulah kasih. Bicara tentang bagaimana sikap kita terhadap sesama, bagaimana sikap kita terhadap kehidupan ini. Ya. Nah, ini yang saya sebut 3 perkara ini adalah trilogi kekuatan orang percaya. Trilogi berarti saling mengkait. Tidak bisa dipisahkan. Jadi sekali lagi, ini 3 bagian kekuatan orang percaya. Next. Maka saya tempatkan di posisi yang sama sebagai KPI. Bagaimana kita mengukur orang percaya ini, sosok di dalam hidup orang percaya ini, ngukurnya gimana? Ngukurnya sama. Jadi KPI-nya itu kita memperhatikan trilogi ini. Ya, 1 indikator iman, 2 indikator pengharapan, 3 indikator kasih. Iman, pengharapan, kasih. Iman, pengharapan, kasih. Dan saudara perhatikan, kalau terjadi mismanage, atau ada kekeliruan, atau ada ancaman serangan, pokoknya yang kepalan merah itu adalah sesuatu yang bertentangan, yang bersifat kesalahan, ya, melawan. Sedangkan kita tahu trilogi ini, KPI ini bagi orang Kristen adalah inilah kebenaran, iman, pengharapan, dan kasih. Tidak mungkin saudara gagal di salah satu KPI ini, saudara berjalan mulus, ya, membawa kehidupan saudara di dalam keselamatan. Tidak mungkin. Ini adalah trilogi, jadi 1. Nah, bahaya mismanage ini saya kasih contoh ya. Ini kebetulannya terjadi di Amerika. Di Indonesia agak ramai jadi pembahasan. Nggak ngerti kalau di Amerika sendiri ya. Pembahasannya apa? Kita akan melihat lanjut slide. Nah, kita di Indonesia mendengar sejak di kemenangan siapa ini Presiden Joe Biden dengan wakilnya Kamala Harris, ya. Lalu muncullah berita ada seseorang yang bernama Pete Buttigieg. Dia diangkat sebagai apa? Menteri Perhubungan ya, Transportation. Lalu next slide, sempat berita ini muncul. Nah, dia memperkenalkan pasangannya, Justin James Buttigieg. Dengan dia berdiri di sampingnya Pete Buttigieg. Jadi dia memperkenalkan, inilah my husband. Ya. Nah, lalu saudara, saya menerima gambar berita lagi, yaitu pertama kali di Amerika ditunjuk seorang transgender. Ya. Namanya kalau tidak salah Rachel Levine. Ya. Dia menjadi sekretaris wakil Menteri Kesehatan. Nah, ini muncul hal baru. Nah, kami membacanya, kami membahasnya. Nah, inilah sebuah kehati-hatian peristiwa ini. Sebagai orang percaya, kita juga harus peka membaca. Ya.
Padahal kan kerinduannya seperti pujian tadi luar biasa. Ya, Great Amerika itu dambaan semua orang ya. Nah ini dengan peristiwa ini yang harus diterima, dihadapi peristiwa ini. Dua hal ini waktu kami bahas, kami juga jadi, ya inilah, dunia akan membawa seperti ini. Kebenaran akan terjepit, ya, tidak bisa dihindari. Dan ini saya rasa juga akan muncul di mana-mana. Anak-anak Tuhan yang memegang kebenaran dengan setia, dia akan terjepit. Makin hari akan terjepit. Bukan memakin baik dunia ini ya. Nah, tolong kembali ke slide saya. Ini menggambarkan apa, saudara? Ini kan menggambarkan human rights itu benar-benar dipisahkan dari kebenaran. Ya. Bicara tentang the truth Bible dengan human right itu dipisahkan. Human rights diangkat sedemikian tingginya, ya, tanpa mempedulikan lagi tentang kebenaran. Bahkan mungkin kepada sebagian orang atau tokoh, kebenaran ini akan mengganggu human rights. Ya. Namun bagaimana yang harus kita terima? Ya kita menghadapi human rights diangkat demikian rupa. Nah saudara, mari kita mencermati, kita memahami hal-hal yang menekan. Ini yang saya sebut mismanage ya, ketidakbenaran. Yang melawan kebenaran. Nah, next slide, belum lagi sampai hari ini, saudara dan saya di seluruh benua, kita menghadapi peristiwa yang sama. Pandemi yang tidak berakhir sampai hari ini. Kalaupun di Indonesia sudah mulai masuk vaksin, tapi tetap juga terjadi keributan dan keresahan. Apakah vaksin menyelesaikan? Begitu pertanyaan pentingnya. Ya. Tapi biarlah kita berpikir baik, berpikir positif. Vaksin kita harapkan akan memperingan keadaan, akan memperbaiki keadaan. Tapi contoh-contoh inilah yang saya maksud, ya. KPI orang percaya, trilogi kebenaran itu yang harusnya berjalan makin hari makin sehat, tetapi kita melihat tekanan-tekanan ini demikian kuatnya. COVID ini berdampak ke banyak sektor. Kalau kita tidak kuat, iman kita rontok. Kalau tidak kuat, pengharapan kita bubar. Ya, kalau kita nggak kuat dalam masa COVID ini, COVID perhatikan, COVID ini tidak terasa membawa orang itu terpisah, menjadi lebih egois. Ya, artinya apa? Ini yang melawan kasih kan. Orang kesulitan keuangan hari ini. Orang lebih egois, ya, lebih memikirkan kepentingan sendiri. Nah, saudara, mari kita sama-sama waspada bahwa KPI kebenaran orang percaya, iman, pengharapan, dan kasih tidak boleh sama sekali kita goyah. Nah, kita baca di dalam ayat ini ya. Kita akan membahas dulu tentang iman dan pengharapan. Yang basic bawah sama yang di tengah. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Tetap teguh. Dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Luar biasa ya. Saudara dan saya lewat renungan ini diingatkan, jangan sekali-kali engkau goyah dengan iman. Tetaplah teguh dan jangan pernah mau engkau digeser dari pengharapan Injil. Saudara, bicara iman, semua orang sudah sering mendengar di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar. Dasar dari apa? Segala sesuatu. Dasar dari apa? Everything. Ya. Betapa pentingnya. Dasar dari segala sesuatu, dasar untuk apa? Yang kita harapkan. Jadi sangat berhubungan. Makanya saya sebut ini trilogi. Dengan kasih pun berhubungan. Tanpa iman, saudara dan saya tidak punya pengharapan. Kalau tanpa iman, pengharapan kita rapuh dan ngawur. Ya. Lalu lanjut, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukankah iman ini dahsyat? Bukti itu kan terlihat mestinya. Tapi ini bukti yang belum dilihat.
Tapi sudah berani kita nyatakan sebagai bukti. Jadi iman itu perlu diletakkan sebagai dasar. Ya, karena itu disebut iman, pengharapan, dan kasih. Tidak bisa dibalik-balik. Oke, next slide. Nah, saudara, kalau kita bicara iman, mari kita mencoba mendefinisikan ya. Boleh dengan pikiran sederhana kita. Jadi iman itu apa sih? Kok disebut keyakinan? Padahal belum terjadi. Ya. Nah, kalau kita boleh mendefinisikan yang lain, ya, iman itu bisa kita kategorikan sebagai sebuah persetujuan akal budi saudara, ya, bukan perasaan saudara. Persetujuan akal budi yang kuat, yang kokoh terhadap sebuah kebenaran. Itu iman. Akal budi yang kokoh terhadap kebenaran, bukan perasaan. Nah, itu iman. Ya. Mari kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Saudara perhatikan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Begini. Ya. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Agar apa? Oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Makanya disebut, kalau imanmu mau sempurna, praktek dong. Jangan cuma dengar, jangan cuma tahu. Mana praktekmu? Betul kan? Nah, praktek itulah yang penting. Perbuatan itu yang penting. Sebab firman mengatakan, kalau engkau berbuat, maka perbuatanmu, praktekmu akan menyempurnakan iman. Saya ingat sejenak ya, karena ini ada hubungan. Iman yang sempurna. Ya, iman sempurna. Penting? Penting. Nanti kita lihat sambungannya ya. Nah, praktek sebenarnya tentang iman itu ada di 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7, 8. Saya ringkas ya. 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7, 8. Setelah nanti baca aja di Alkitab. Ya. Itu ditulis begini. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh berusaha. Saya ulang, saudara harus sungguh-sungguh berusaha. Jadi bukan pekerjaan yang lain, tapi saudara harus sungguh-sungguh. Kita berjuang. Nah, untuk apa? Kalau engkau punya iman percaya Yesus, nyatakan imanmu. Lahirkan dari imanmu itu kebajikan. Satu, kebajikan. Kebajikan cukup? Tidak. Saudara harus melahirkan pengetahuan. Jangan bodoh. Gitu. Sebab kalau nggak ada pengetahuan, kita dalam bahaya. Yang ketiga, orang beriman kepada Yesus harus punya penguasaan diri. 4, ketekunan. 5, kesalehan. Nah, perhatikan 6 dan 7. 6, kasih kepada saudara-saudara. Kasih di antara orang-orang percaya. Tapi Tuhan juga nyuruh, kasih kepada semua orang. Saya kasih garis kasih. Lalu ayat 8 dikatakan, orang yang melakukan 5, 6, 7 ini, dia disebut orang yang berhasil mengenal Allah. Ini kan kita masih bicara iman. Ya. Lalu nanti kaitannya apa? Kita lihat slide berikut. Next. 1 Korintus 13 ayat 2b. Tadi kan ada istilah iman yang sempurna. Ya. Lalu kita lihat, kita mulai masuk bicara kasih. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, dahsyat, untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya baca ayat ini, saudara. Jangan bangga berhenti di iman yang sempurna. Ya. Tapi disebut tanpa kasih semuanya nothing. Tidak ada guna. Ya. Artinya betapa pentingnya yang di atas ini kasih. Mengerucut. Ya. Ayat di bawahnya 1 Yohanes 4 ayat 7b dan 8. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, kasih itu dari Allah. Dan setiap orang yang punya kasih, ya,
Setiap orang yang mengasihi, jadi orang Kristen yang punya kasih, dia itu lahir dari Allah. Dan dia disebut mengenal Allah. Nyambung kan? Tadi kan bicara di iman, orang yang berhasil melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi, dia disebut orang yang mengenal Allah. Iman yang lahir berbuah dengan benar, itu mengenal Allah. Nah, di sini ditulis, orang yang ada kasih, itu mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak kenal Allah. Sebab Allah itu kasih, bukan Allah itu penuh dengan kasih, bukan. Allah sendiri itu sosok kasih. Kasih itu ya Allah. Mulai paham ya? Kenapa ditaruh di atas sendiri kasih? Next. Nah, ini penting. Status saudara, status saya, siapapun yang disebut Kristen. Mari kita sadar, ingat dengan status. Kristen itu artinya like Christ, seperti Kristus. Kristus itu siapa? Kasih. Makanya gambaran orang disebut Kristen harus kasih. Maaf saja ya, engkau boleh sukses dalam perkara apa saja, imannya dahsyat tapi nggak ada kasih. Tuhan nggak lihat. Ya. Saudara, ini yang barang langka ini, bicara kasih hari-hari ini. Dan peristiwa COVID ini menjadikan juga orang kehilangan kasih, menjadi tercerai-berai, menjaga jarak jauh, takut-takut ketemu, ya, mulai kesulitan keuangan, ekonomi, akhirnya egois, mikirin sendiri-sendiri. Aduh, susah sudah. Ya, inilah yang saya sebut mismanaged, sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. KPI-nya orang percaya itu. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut Allah. Penurut Allah itu imitator. Ya. Jadi saudara yang percaya itu ya jadilah sebagai imitatornya Tuhan. Seperti anak-anak Allah, anak-anak kekasih gitu. Jadi saudara mari ya, di dalam situasi apapun, khususnya kita bicara situasi Amerika baru hari ini, Joe Biden ya, yang sudah nyata muncul ya, sebuah kebenaran mulai ditekan ya, mulai disingkirkan, diabaikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita sendiri melepaskan KPI kita. Membiarkan KPI kita hancur berantakan. Trilogi ini, trilogi kekuatan orang percaya. Tanpa trilogi ini tidak mungkin orang mencapai keselamatan. Tidak mungkin. Maka saya pun di Indonesia super hati-hati. Bertindak kita hati-hati. Ada kesusahan, kesulitan, ada saudara. Ya. Gereja terhempas, kesulitan, ada. Kita mengerti. Kita pun terhempas susah, yang ngerti. Tapi tidak boleh KPI sebagai orang percaya ini berantakan. Nggak mau saya. Iman, pengharapan, dan kasih harus tetap kuat. Sehingga gempuran-gempuran situasi ini tidak buat kita goyah. Semalam saya dikirimi berita, hati-hati. Ini salah satu medical center di Thailand juga lagi menyelidiki dengan serius. Ini bakal ada khususnya di Asia ya. Itu akan muncul, dikhawatirkan serangan ini menjadi menguat. Apa itu? Virus Nipah. Nanti sudah cari ya, virus Nipah. Itu juga mengerikan. Ya, ini dikhawatirkan juga muncul berbarengan atau setelah pandemi COVID ini. Nah, ini kan membuat orang bergetar ya, tapi saya percayalah ini Tuhan melihat, Tuhan tahu. Kalau Tuhan izinkan begini, inilah masa persiapan, masa penampian orang percaya. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa lulus penampian kalau KPI kita berantakan, ya? Kalau trilogi kekuatan orang percaya kita rontok, bagaimana? Ya. Oleh sebab itu, biarlah kembali lagi kita harus menjaga trilogi kekuatan orang percaya. Kita harus serius, sadar, waspada.
KPI orang percaya ini harus dijaga. Jangan digoyahkan oleh situasi. Next. Satu slide lagi. Kenapa saya kasih gambar panah ke atas? Itu artinya begini loh. Iman dan pengharapan itu harus mengerucut kepada kasih. Kalau tidak mengerucut ke kasih, tidak ada guna. Ya, sebab apa? Sebab iman dan pengharapan itu bicara untuk kepentingan apa? Kesempurnaan manusia itu sendiri. Tapi kasih itu untuk kemuliaan Tuhan, gitu loh. Sebab kita ini Kristen, like Christ. Christ itu kasih, agape. Nah, Tuhan merindukan semuanya mengerucut ke situ. Ya. Tantangan berat, saudara. Tekanan dari luar. Wah, ini membuat orang berantakan. Saya yakin juga ada beberapa gereja yang juga berantakan dengan situasi ini. Gitu. Makanya kita secara manusia roh harus kuat. Ya. Kuat. Next slide. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih di New York, tetap setia dan membangun trilogi kekuatan orang percaya itu. Amin.